Karawang akan bekerja sama dalam pemeriksaan psikologi dengan saudara-saudara. Hari ini, saudara akan melakukan pemeriksaan psikologi yang sering disebut dengan psikotes. Sebenarnya, hal ini bukan merupakan suatu tes, karena tidak mengandung pengertian lulus atau tidak. Tujuan pemeriksaan psikologi kali ini adalah untuk evaluasi kepribadian. Jadi kami mohon kesediaan saudara untuk mengerjakan secara optimal agar kami dapat membantu saudara dengan sebaik-baiknya. Persoalan yang akan disajikan beraneka ragam. Ada yang berupa kalimat dan hitungan, menggambar dan juga sebagainya. Namun, semua akan kami jelaskan terlebih dahulu sehingga saudara akan dapat mengerjakannya dengan baik. Yang penting, dengarkan baik-baik petunjuk yang akan diberikan. Kerjakan apa yang diperintahkan saja, jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika belum memahami petunjuknya, bertanyalah pada saat kesempatan bertanya diberikan. Sebelum saudara dipersilakan untuk mengerjakannya, apabila tes sedang berlangsung, pertanyaan yang diajukan tidak akan dijawab. Waktu untuk mengerjakan dibatasi, namun batas waktunya ada yang tidak diberitahukan kepada saudara. Oleh karena itu, kami harap saudara dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai pada saat yang sama dan selesai bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului mulai, tetapi juga jangan ada yang masih tetap mengerjakan setelah aba-aba berhenti diberikan. Saudara boleh mengerjakan menggunakan ballpoint milik masing-masing, kecuali pada tes tertentu kami akan mengharuskan saudara menggunakan pensil yang kami bagikan. Tidak diperkenankan menggunakan penggaris maupun penghapus. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada, marilah kita mulai dengan pensil battery wakil. Selanjutnya pengisian lembar riwayat hidup. Pengisian lembar hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakan ballpoint atau pulpen saudara marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar tersebut. Lanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yaitu 7 Januari 2025. Kemudian isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak, tidak boleh ada singkatan. Jadi apabila R. Pramono harus ditulis lengkap dengan Raden Pramono atau Raka Pramono. Gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama, misalnya Raden Suroso, Dr. MSc. Silakan. Selanjutnya boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu dengan huruf cetak. Isilah tempat dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Kemudian jenis kelamin coret yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Agama isilah dengan agama saudara, status coret sesuai dengan keadaan saudara. Bagian alamat tulislah alamat lengkap saudara beserta nomor telepon rumah atau nomor HP saudara jika ada. Jangan lupa mencantumkan nomor kode pos alamat saudara. Nama ayah isilah dengan nama lengkap ayah dengan huruf cetak dan gelar kesarjanaan di belakang nama. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang namanya. Pekerjaan isilah dengan pekerjaan ayah, misalnya pensiunan PNS, pegawai Freeport, TNI AD, dan sebagainya. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah saudara. Alamat ayah, jika tinggal dengan saudara cukup ditulis dengan hidup saya. Jika beda, tulislah alamat ayah saudara dengan lengkap termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ayah saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Nama ibu isilah dengan nama kecil ibu, bukan namanya titik-titik dengan mengikuti nama ayah. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Tulislah pekerjaan ibu jika ibu bekerja. Jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga alamat
yaitu rumah tangga. Alamat itu jika serumah dengan saudara cukup ditulis dengan idem saya. Jika sama dengan ayah, tulislah idem ayah. Namun jika berbeda, tulislah alamat ibu saudara dengan lengkap termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ibu saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yang pertama ada pendidikan. Di sini telah tercatat kolom-kolom nama sekolah, bagian tempat tanda lulus. Pada kolom nama sekolah, tulislah nama sekolah, misalnya SDN titik-titik, nama kotanya, di mana, dan tahun lulus tahun berapa, sejajar dan lulus tahun berapa. Sejajar dengan SMP, tulislah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus berapa. Baik, kita lanjut dengan poin nomor 5, yaitu olahraga. Di poin olahraga di sini adalah bagian di 3, 2, 1. Kita lanjut dengan poin nomor 5, yaitu olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi saat ini tidak saudara lakukan lagi. Tulislah olahraga apa yang saudara lakukan, kemudian di belakangnya ditulis aktif atau pasif di antara tanda kurung. Selanjutnya poin nomor 6. Poin nomor 6 itu yaitu kesenian. Cara mengisinya hampir sama dengan poin nomor 5. Silakan mulai saudara isi. Baik, jika sudah, kita lanjut dengan poin nomor 7. Di poin nomor 7 ada kegemaran atau hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan ketika waktu senggang. Misal, memasak, berkebun, mengumpulkan alat perangkok, mengumpulkan alat elektronik dan sebagainya. Jika sudah, kita lanjut dengan poin nomor 8. Di bagian ini harap saudara isi dengan cita-cita yang sebenarnya. Misal, ingin menjadi insinyur, ingin menjadi dokter, tentara, dan sebagainya. Jangan saudara isi dengan misal, ingin menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara, atau ingin menjadi ayah atau ibu yang bijaksana. Karena cita-cita semacam itu sudah terlalu umum dan kabur. Baik, kita lanjutkan dengan poin nomor 9. Nah, di sini saya anak ke. Nah, isilah dengan urutan atau urutan saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, 2, atau berapa? Terutama saudara sekandung. Kalau saudara anak pertama, maka kolom kakak harap dicoret seluruhnya. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Di sini kita satuin kakak dan adik. Nah, mulailah mengisi dengan jenis kelamin dengan cara menekan huruf M untuk laki-laki atau P untuk perempuan. Dilanjut dengan mengisi kolom pekerjaan atau sekolah. Isilah kolom pekerjaan atau sekolah, instansi atau jabatan jika sudah bekerja, atau sekolah dan kelas atau semester berapanya jika masih sekolah. Lanjutkan dengan adik saudara yang paling kecil. Kemudian jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi. Dilanjut dengan jenis kelamin kakak saudara,
dan pekerjaan atau sekolah yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jika saudara mempunyai adik, maka kolom adik harus diisi. Jika tidak, maka kolom adik dicoret. Selanjutnya, jika saudara anak tunggal, maka kolom kakak dan adik harus dicoret seluruhnya. Baik, dilanjut dengan poin nomor 10. Baik, dilanjut dengan poin nomor 10. Apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab jika saudara pernah mengalami sakit keras. Yang dimaksud dengan sakit keras adalah sakit yang menimbulkan perawatan intensif atau lama, atau yang dirasakan cukup berat. Coretan kata tidak. Demikian sebaliknya, jika saudara pernah mengalami sakit berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara, bila mana terjadinya cukup dituliskan tahunnya saja. Kemudian, apa akibat dari penyakit saudara tersebut, baik akibat fisik maupun psikis. Jika saudara tidak pernah mengalami sakit keras, coretan pertanyaan di bawahnya. Coret ya. Nah, selanjutnya poin nomor 11 adalah, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat atau yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit. Jika pernah, coretan kata tidak. Jika tidak, coretan kata pernah. Jika pernah mengalami kecelakaan berat, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah kecelakaan apa yang saudara alami, bila mana terjadinya, cukup tuliskan tahun terjadinya saja, dan apa akibat dari kecelakaan tersebut yang masih saudara rasakan hingga saat ini. Jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, maka pertanyaan-pertanyaan di bawahnya harap dicoret saja. Selanjutnya, poin nomor 12. Pernahkah saudara mengikuti psikoteks? Nah, maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah tidak, dan sebaliknya. Kalau pernah, jawab pertanyaan di bawahnya. Bila mana cukup diisi dengan tahun saja, tempat cukup diisi dengan kota saja, dan tujuannya untuk apa? Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harus dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret saja. Jika sudah selesai, di bagian kanan bawah di kolom tanda tangan, tulislah kota tempat pemeriksaan psikologi. Kepada saudara perhatikan, saudara kertas ambil kertas tersebut dan di atas kanan ini diisi yang berisi nomor saudara, nama lengkap saudara, tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun saudara, jenis kelamin, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Tanggal pemeriksaan yaitu hari ini. Jika sudah selesai, letakkan pada putih saudara dan letakkan di depan. Sekarang kembalikanlah kertas saudara ya, sehingga saudara menghadapi halaman yang sebenarnya kosong. Jika sudah selesai, letakkan alat tulis saudara dan meletakkan ke depan. Sekarang kembalikanlah kertas saudara, demikian sehingga saudara menghadapi halaman yang sebenarnya kosong. Perhatikanlah seluruh halaman ini sekarang adalah milik saudara. Tugas yang harus saudara kerjakan adalah menggambar suatu pohon kayu yang bukan termasuk pohon kayu sebagai berikut. Jenis rumput itu bukan pohon, jadi jangan digambar. Jenis pisang itu bukan pohon, jadi jangan digambar. Jenis kelapa itu bukan pohon, jadi jangan digambar. Jenis bambu itu bukan pohon, jadi jangan digambar.
jenis cemara dan kapuk itu bukan pohon, jadi jangan digambar. Gambarlah pohon kayu yang lain. Jangan menggunakan penghapus maupun penggaris. Gunakanlah pensil yang kami berikan. Apakah benar? Ya. Baik, jika tidak, ambillah pensil saudara dan silakan mulai. Berhenti. Sekarang berilah nama pada pohon yang telah digambar saudara di bawahnya atau di bagian yang kosong. Jika sudah selesai, letakkan pensil saudara. Sekarang letakkan gambar itu di sisi meja yang kosong.